Tolong viralkan kakek ini sebelum dia pergi. Namanya Mbah Slamet Suradio, dan dia dituduh sebagai penyebab utama tragedi Bintaro, insiden kereta api terburuk dalam sejarah perkereta apian Indonesia. Meskipun secara hukum dia memang sudah masuk jeruji besi, tapi masyarakat Indonesia harus tahu semuanya kalau dia tidak bersalah. Dan berdasarkan pengakuannya, dia sudah menjalankan tugasnya sebagai masinis dengan amanah dan sesuai SOP. Kita bahas bersama-sama, inilah dia kepedihan dari Mbah Slamet Suradio. Jadi nama kakek ini adalah Mbah Slamet Suradio. Dia ini adalah seorang masinis kereta api yang waktu itu menjalankan KA 225 yang berangkat dari stasiun Tanah Abang menuju stasiun Rangkas Bitung. Mbah Slamet kemudian menjalankan tugasnya sebagai masinis seperti biasa, namun tidak lama kemudian terdapat insiden adu banteng antara kereta yang berangkat dari Tanah Abang menuju Rangkas Bitung dan Rangkas Bitung menuju Tanah Abang. Kejadian ini disebut dengan tragedi Bintaro pada tahun 1987. Mbah Slamet Suradio dituduh sebagai orang yang melakukan tindakan memberangkatkan kereta tanpa perintah yang sesuai. Padahal berdasarkan pengakuannya, dia sudah menerima semboyan 40 dan sudah menerima PTP, yang artinya kereta sudah bisa diizinkan berangkat. Usut punya usut, ternyata kesalahan ada pada komunikasi antara stasiun Sudimara dan stasiun Kebayoran yang telah memberikan sinyal keberangkatan yang sesuai dan pas bisa berangkat gitu. Kemudian Mbah Slamet ini dituduh sebagai orang yang lari dari tanggung jawab karena diduga melarikan diri atau melompat pada saat insiden berlangsung. Padahal usut punya usut, ternyata yang melakukan tindakan kabur adalah asisten masinisnya. Setelah kejadian ini, kemudian Mbah Slamet disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, meskipun dia sudah memfotokopi bukti-bukti PTP yang artinya pada saat itu kereta sudah diizinkan berangkat. Ternyata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu semua tidak bermakna. Dan semuanya ini harus terus dilanjutkan. Dan akhirnya Mbah Slamet ini dimasukkan ke dalam jeruji besi. Sudah jatuh tertimpa tangga, ternyata kesedihan tidak berhenti sampai di situ. Pada saat dimasukkan ke jeruji besi, ternyata istri dari Mbah Slamet ini menggugat cerai. Dia mengaku kalau misalkan Mbah Slamet ini sudah tidak ada harapan, tidak bekerja masuk jeruji besi, dan istrinya akhirnya menggugat cerai Mbah Slamet. Setelah keluar, kemudian Mbah Slamet ini tidak punya penghasilan. Akhirnya kini Mbah Slamet ini sudah bekerja sebagai penjual eceran yang jaraknya 15 km dari rumahnya. Setelah kejadian ini, Mbah Slamet tidak diterima bekerja di mana-mana. Kemudian dia juga sempat berhari-hari tidur di musola. Sampai detik ini dia pun masih mengumpulkan fotokopi PTP sebagai bukti kalau dia tidak bersalah sama sekali dan dia sudah menjalankan SOP